Setelah 2 kali gagal berangkat haji, Ashanti akhirnya bisa tersenyum lega. Hari ini resmi terbang ke Tanah Suci untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, berhaji ke Baitullah. Rencana Yang Maha Kuasa sungguh indah terasa bagi Ashanti. Ia tahun ini bisa lega ibadah tanpa kendala. Beberapa hari sebelum bertolak ke Tanah Suci, Ashanti berhasil menyelesaikan sekolah S2. Jikapun ada rintang penghalang, adalah sakit sinusitis. Namun siapa sangka, saking bahagianya bisa berangkat ibadah haji, Ashanti sampai lupa rasa nyeri. Lantas, apa yang sebenarnya membuat sakit sinusitis Ashanti menghilang usai berangkat haji? Kalau ini mau ibadah, jadi aku yakin mudah-mudahan nggak sakit lah gitu. Aku nggak mau udah dikasih privilege yang bisa berangkat, terus aku nggak manfaatkan sebaik mungkin. Nggak mau, karena katanya kita pulang dari sana tuh seperti bayi yang terlahir kembali. Dosanya 0. Kisah Ayu kepergok nonton dan gandengan tangan dengan pria ganteng yang akhirnya diketahui bernama Muhammad Kevin Gusnadi. Terus jadi berita heboh. Gak mungkin gak ada apa-apa. Mengingat Ayu lumayan ketat. Gak sembarang lelaki bisa dekat dengannya. Apalagi lengket dan digandeng. Ya kita kan pengen jodoh kan selamanya kan, gak pengen cuma sebentar doang. Pernikahan kan gak ada yang mau kan, pengennya seumur hidup selamanya sampai tua nenek kakek gitu. Makanya kan jangan sampai sembarangan, jangan sampai salah pilih. Berulang kali gagal menikah, berulang kali batal di detik terakhir kepelaminan. Tapi Ayu tak menyerah untuk cinta. Kali ini cintanya sudah tertambat pada Kevin. Kabar yang berhembus awalnya dicomblangi oleh suami Hesti dan suami Kiki Saputri. Kevin Gusnadi sendiri sudah diterima tangan terbuka oleh keluarga besar Ayu. Ayah Ojak dan Umi Kalsum terlihat sumringah ketika Kevin sudah mendampingi Ayu saat Siva menggelar akikah anaknya belum lama ini. Mungkin ada sih, cuman kan dia masih belum ngomong juga. Terus kalau kita ini ya takutnya salah lagi. Udah terserah dia aja Masih nanti. dirahasiakan kali ya. Nama Kevin Gusnadi langsung jadi buruan warganet. Memang sosoknya tak main-main. Alumni Universitas Indonesia, pernah berkarir di Kementerian Polhukam dan kini jadi tenaga ahli di DPR RI. Sayangnya bukannya mendoakan berjodoh, warganet malah rame-rame menyerukan agar Ayu segera kabur dari Kevin. Hanya gara-gara Kevin lebih muda usianya dibanding Ayu. Masyarakat pencinta Ayu sepertinya trauma mengingat sebelum dengan Kevin, 2 kali kegagalan Ayu menikah sebelumnya karena calon mempelai prianya lebih muda, yakni dengan Aditya Jayusman dan Muhammad Fardana. Ayu lagi bahagia, demikian pula Ayah Ojak dan Umi Kalsum. Makanya seruan warganet sempat membuat Ayah Ojak meradang. Tapi demi Ayu dan bahagia putrinya, Ayah Ojak tak se-ekstrim sebelumnya. Kali ini lebih kalem menanggapinya. Kalau mungkin belum dikirim ya, belum dikirim sama Allah yang ini yang terbaik buat Ayu. Ada, tapi masih di ini nama dia sendiri kali. Semoga berbahagia ya. Virgon lagi bahagia dikaruniai anak laki-laki. Super cepat pula. Karena umur pernikahan baru 78 hari, kini sudah ada buah hati. Perfeksio Mutmain Virgon, nama yang sangat indah disematkan. Yang berarti damai yang sempurna. Yang pasti bahagia lah ya, namanya dikaruniai anak, pastinya bahagia, ikut senang juga sebagai seorang kakak, nambah keponakan baru lagi. Soal momongan super cepat, netizen tak lagi kaget. Karena sejak awal menikah, perut Lindi sudah lumayan besar buncitnya. Saat bulan madu ke Labuan Bajo, malas sengaja dipamerkannya. Inara Rusli yang kini sudah berganti nama menjadi Inara Sati, mengaku ikut bahagia. Virgon sudah punya anak lagi. Semoga berbahagia ya.
Benarkah Inara ikut bahagia? Jujurkah dia? Ini layak dipertanyakan. Mengingat mantan istri Virgon ini bersama tim kuasa hukumnya mendesak penyidik agar segera menetapkan Virgon sebagai tersangka atas kasus ilegal akses yang diadukannya. Aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang ngerasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku? Belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut ya. Apapun itu ujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas. Inara ngotot, polisi segera menetapkan tersangka kasus ilegal akses. Karena posisinya kian tersudut oleh jerat kasus perzinahan dengan Insanul Fahmi atas pengaduan Mawa. Lantas, siapakah duluan yang bakal menjadi tersangka? Siapa pula yang duluan masuk bui? Inara, Virgon, atau Wardatina Mawa? Miris benar nasib putra mendiang Dedi Dores, Calvin Dores. Usai kepergian sang ayah, hidupnya mengalami jatuh bangun hingga membuatnya sangat terpuruk. Yang mengejutkan, ia sampai nekat ingin menjual salah satu bola matanya. Tak main-main, Calvin tawarkan resmi di akun media sosial pribadinya. Ia ikhlas melepaskan bola matanya dengan harga 350 juta. Andai aja ada yang mau transplantasi mata, gue jual nih mata kanan or kiri buat modal usaha. 350 juta gue lepas deh, ikhlas. Calvin mengaku capek menghadapi kesulitan ekonomi yang membelitnya. Tak ada pemasukan sepeser pun. Sementara sebagai kepala rumah tangga, ia harus menghidupi anak istri dan sang mama yang kini tinggal bersamanya. Separah itukah tekanan ekonomi yang dihadapi Calvin? Hingga nekat menjual organ terpenting di tubuhnya. Ini bukan kali pertama Calvin menjerit karena kesulitan hidup. Ia pernah melelang gitar sang ayah demi membiayai pengobatan sang mama. Cari makan dengan jadi pengamen, tak malu jadi kuli bangunan hingga ojek online. Perjalanannya begitu pahit sejak mendiang sang ayah terlilit hutang.